First time? Eksekusi mati adalah hukuman terakhir bagi para terdakwa pelaku kriminal di mana kejahatan yang dilakukan sudah tidak dapat ditukar dengan vonis hukuman biasa. Biasanya para pelaku kriminal akan dieksekusi dengan metode semanusiawi mungkin demi menghindari rasa sakit yang diterima para terpidana mati tersebut. Namun tahukah kalian jika pada perawalan abad di beberapa peradaban di dunia malah sengaja mengeksekusi para pelaku kejahatan dengan sesadis mungkin, dengan tujuan membuat rasa takut akan hierarki pemerintah di saat itu dan mencegah pemberontakan yang ada di tatanan kerajaan. Dan inilah metode eksekusi mati paling tidak manusiawi di dunia. 1. Skafisme atau hukuman perahu. Pada sekitar abad 550 sebelum Masehi, kerajaan Persia kuno yang saat itu dipimpin oleh Raja Cyrus mengeksekusi para pengkhianat kerajaan dengan cara yang sangat tidak manusiawi, di mana para terdakwa diikat di dalam perahu dan dihanyutkan di sebuah rawa. Apa yang membuatnya begitu mengerikan adalah para terdakwa dipaksa minum madu dan susu hingga mengalami diare akut. Tidak hanya itu, para algojo juga menuangkan madu ke wajah para terdakwa hingga menutupi semua tubuh. Di saat mereka mulai dihanyutkan, disitulah penderitaan mereka dimulai. Dengan perahu kecil penuh dengan madu ditambah kotoran mereka sendiri akan banyak sekali mencuri perhatian kawanan serangga yang datang. Perlahan tapi pasti, korban pun meninggal dengan tragis. Eksekusi mati dengan metode skafisme dikenal lewat karya-karya filsuf Yunani Romawi Plutarch. Plutarch mencatat tentang Raja Artaxerxes II yang menjatuhkan hukuman mati dengan metode skafisme pada Mithridates, seorang prajuritnya. Hukuman ini diberikan karena pengkhianatannya terhadap kerajaan. Sang raja menginginkan agar korbannya mati dengan perlahan. Pada akhirnya, Mithridates menjalani skafisme selama 17 hari sebelum akhirnya meninggal dengan banyak anggota badannya yang membusuk akibat infeksi bakteri. 2. Eksekusi gajah. Eksekusi mati paling sadis berikutnya adalah diinjak oleh kawanan gajah. Eksekusi ini terkenal di India dan sebagian kekaisaran China. Para gajah yang dilatih untuk bertempur biasanya tidak segan untuk membunuh seseorang dengan cara diinjak atau dihunus dengan gadingnya. Inilah yang mereka lakukan untuk mengeksekusi mati para narapidana naas atau terdakwa malang yang mengancam kerajaan kala itu. Eksekusi ini melibatkan beberapa sampai puluhan gajah yang notabene-nya dilatih untuk berperang untuk menginjak, menendang, mencabik bahkan melempar ke udara dan membuatnya seperti mainan. Beberapa eksekusi bahkan dilakukan di depan umum dan dibuat layaknya pertunjukan. Beberapa pakar berpendapat hukuman ini sangat tidak manusiawi. Bagaimana tidak? Bahkan setelah badan para penjahat kerajaan ini terkoyak, mereka masih bisa berteriak dan banyak dari mereka menangis. Beberapa sumber juga mengatakan beberapa gading gajah sengaja diberi pisau pada ujungnya guna membuat luka fatal pada terpidana mati itu. 3. Iron Maiden. Pasti tidak asing lagi bagi kalian jika mendengar kata Iron Maiden. Terdengar familiar karena kata itu juga digunakan menjadi sebuah nama band metal legendaris dunia. Iron Maiden adalah alat penyiksa terbuat dari besi berbentuk tabung dengan engsel di depannya. Ukurannya cukup untuk manusia. Biasanya memiliki semacam jendela kecil yang dapat ditutup sehingga penyiksa bisa menginterogasi si korban. Alat ini biasanya digunakan untuk menyiksa sebelum membunuh seseorang dengan menembuskan benda tajam seperti pisau, duri atau paku ke tubuhnya dan korban dipaksa untuk tetap berdiri. Sang terhukum akan kehilangan darah secara cepat dan perlahan-lahan melemah. Namun duri-duri tersebut tidak cukup panjang untuk membunuh seseorang secara langsung, melainkan pendek dan ditempatkan sedemikian rupa sehingga korban akan meninggal secara perlahan dan menyakitkan, serta mengeluarkan darah seiring berjalannya waktu. Referensi tertulis pertama tentang Iron Maiden baru muncul pada akhir tahun 1700-an, jauh setelah abad pertengahan berakhir. 4. Rat torture. Eksekusi tikus atau rat torture ramai digunakan saat era Kekaisaran Romawi Suci Raja Karol V sekitar 1558 Masehi. Metode yang tidak lazim ini melibatkan hewan pengerat seperti tikus yang diberi kandang kecil di atas perut dengan bagian bawah memiliki lubang yang menempel dengan bagian tubuh korban.
Metode ini efektif digunakan untuk menginterogasi korban atau mengeksekusinya sekaligus. Dengan memanaskan bagian atas kandang hewan pengerat itu akan ketakutan dan berusaha mencari jalan keluar. Dan di saat dia menemukan lubang yang menempel pada perut korban, seketika itulah hal yang mengerikan terjadi. Manusia yang dieksekusi pada metode ini biasanya akan menahan rasa sakit akibat gigitan hewan pengerat tersebut hingga perlahan melubangi tubuh korban. Total tercatat ratusan korban yang telah tewas akibat eksekusi ini yang terdiri dari pemberontak kerajaan, mata-mata musuh, dan sebagian pembunuh. Begitu mengerikan, bukan? Bagaimana hewan kecil seperti tikus dapat membunuh seseorang dengan cara yang sangat sadis. 5. Brazen Bull. Brazen Bull atau banteng perunggu adalah metode eksekusi mati menggunakan alat yang berwujud seperti banteng, terbuat dari perunggu dan memiliki pintu di bagian perut yang dapat dibuka hanya dari luar. Terpidana biasanya akan diikat dan dikunci dari luar, lalu dari luar akan ada algojo yang siap membakar bagian bawah banteng tersebut. Eksekusi dengan menggunakan cara ini sangat terkenal di Eropa pada bangsa Katolik Roma. Kekaisaran menggunakan banteng perunggu untuk menyiksa dan membunuh beberapa pemeluk Kristiani awal. Salah satunya Santo Eustace, berdasarkan cerita turun-temurun. Ia dipanggang di banteng perunggu bersama anak dan istrinya oleh Raja Hadrian pada tahun 92 Masehi. Alat ini diklaim masih digunakan 2 abad setelahnya, saat penganut Kristiani lainnya, Pelagia dari Tarsus, dibakar pada tahun 287 oleh Raja Diokletian. Kepala dari banteng ini didesain begitu kompleks dengan sistem saluran lubang dan penghalang sehingga suara terpidana yang berteriak di dalamnya dapat diubah seperti suara banteng yang mengamuk. Diketahui tubuh korban akan kering dan utuh saat dikeluarkan kembali. Sungguh mengerikan bagaimana manusia di zaman dahulu tampak tidak pernah kekurangan cara tentang bagaimana mengeksekusi mati dengan begitu sadis. 6. Eksekusi drawing. Eksekusi drawing ini adalah salah satu metode hukuman yang paling kejam dan tidak biasa yang paling terkenal. Eksekusi ini melibatkan 2 kuda atau lebih yang diikat ke tubuh korban dan kuda lainnya diikat di bagian korban yang berlainan. Para algojo akan memacu kuda mereka ke berbagai arah dan membuat tubuh terpidana mati menjadi tumpuan tarikan beberapa kuda tersebut. Bahkan jika diperlukan, para algojo akan menempelkan besi panas pada kuda mereka agar mereka memacu larinya dengan cepat. Korban eksekusi ini biasanya akan mati dengan mengenaskan dengan tubuh yang terkoyak menjadi beberapa bagian. Eksekusi ini digunakan di Inggris pada abad ke-13 dan merambah sampai ke benua Amerika saat penaklukan tanah itu oleh suku Indian, dan hukuman ini dianggap tidak manusiawi dan resmi dilarang saat tahun 1867. 7. Penggergajian. Metode eksekusi yang sangat mengerikan ini dilakukan dengan cara menggantung terdakwa terbalik. Selanjutnya, tubuhnya dipotong menjadi 2 bagian dimulai dari bagian selangkangan sampai ke kepala dengan menggunakan gergaji. Kekejaman ini sebagian besar terjadi di Eropa abad pertengahan. Mereka yang menjadi korban biasanya adalah terdakwa pengkhianat dalam kerajaan atau mata-mata dari lawan, dan selama proses eksekusi akan sengaja ditontonkan di jalanan kota. Tidak pernah terbayangkan jika sistem hukum seperti ini masih dipertahankan hingga saat ini. Dipastikan banyak dari kita akan merasakan histeria dan ketakutan jika tidak sengaja melihatnya di jalanan kota. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Terus support channel ini agar tetap memberikan informasi yang menarik lainnya dan dapat menambah khasanah pengetahuan kita dengan cara mengklik tombol sub di bawah ini. Sampai jumpa minggu depan. Semoga kita terhindar dari mara bahaya dan selalu diberi kesehatan.